sekarang perumahan-perumahan kan cenderung kecil, fungsional ya, tapi dia mempunyai selera muda gitu ya, karena mereka-mereka yang mungkin bankable. Dan saya melihat kalau dari sini ke depan harusnya sudah incline, udah mulai naik. Mulai naik. Tidak begini, kurvanya udah mulai. Dunia properti ini juga harus punya pandangan ke depan, Pak, harus berubah. Kita nggak bisa maunya kita lagi, tapi maunya pasar. Ya seperti sekarang ruko juga ya, misalnya shop houses kan juga sekarang berubah. Dari tadinya cuman masih begitu aja, tapi sekarang harus ada tematik, bisa dihadirkan crowd-nya oleh pengembangnya. Itu otomatis laku Pak, berapapun harganya. Pak Herfian, apa kabar? Ya, Pak terima Ismet, kasih nih. Terima kasih. Dari Ray sudah berkesempatan hadir di acara hari ini ya, Sinergi Kasih ya. Kita mau bagi-bagi sembako dari Ray, Apersi, Arebi ya, dari grup Sinergi. Kita berkumpul untuk sharing ya. Kita sudah tes antigen, bisa buka masker ya. Pak Herfian, saya mau tanya nih Pak. Bagaimana perkembangan properti saat ini ya Pak? Jadi memang seperti kita ketahui lah sama-sama bahwa dalam 2 tahun ke belakang ini menghadapi pandemi, teman-teman pengembang ini lebih banyak susahnya daripada senangnya kan begitu. Tapi mudah-mudahan seiring dengan pandemi yang sudah mulai menurun, kita sekarang sudah punya harapan optimis bahwa ini akan meningkat. Memang kalau dipikir di dalam situasi yang begini berat pun, apa yang kita lakukan sekarang ini, kumpul sama-sama di Sinergi ini, berbuat, menunjukkan bahwa eksistensi kita itu juga sangat baik. Nah, Ray dalam hal ini mempunyai PR yang sangat berat, yaitu adalah bagaimana menggairahkan kembali usaha properti teman-teman ini supaya tetap bisa eksis, bisa tetap growth, sehingga Ray fokusnya hari ini adalah bagaimana membuat ini tetap kondusif walaupun dalam situasi yang sulit. Saya begitu Pak. Iya. Pak Lokcay mungkin mau bertanya sesuatu, silakan Pak. Iya mungkin Pak, saya mungkin ingin bertanya Pak tentang perbedaannya antara sebelum pandemi Pak sama pandemi. Bidang properti itu turun atau naiknya berapa persen sih Pak? Cukup besar Pak, karena kan properti itu sangat terdampak Pak. Karena apa? Karena menyangkut pada daya beli, apalagi terkait kepada properti yang sifatnya high rise, perkantoran, apartemen, ya tingkat huniannya saja sudah menurun. Untuk yang high rise itu kan sebenarnya kan lebih banyak 50-60% untuk investasi, ya kan? Pada saat kondisi seperti ini, mana ada orang yang berpikir untuk investasi, sehingga itulah yang terasa. Sehingga lebih banyak sekarang kebutuhan itu ada di landed. Kenapa landed? Karena landed adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, kebutuhan dari keluarga muda ataupun millennials. Itulah yang sekarang menjadi kue dari teman-teman pengembang. Sehingga teman-teman pengembang sekarang berusaha dan berlomba-lomba untuk mengejar lahan untuk landed house. Kalau berkaitan dengan daya beli ini ya, Bapak tadi sebutkan daya beli Pak. Menurut Bapak bidang properti mana, landed khususnya ya, di kelas mana yang akan tumbuh paling besar saat ini Pak? Kelas menengah Pak. Di kelas menengah, di range ya mungkin sampai 1 miliar, kalau di tempat kita sampai 1,5 miliar ya. Itu yang di kelas-kelas anak generasi muda, anak-anak millennials juga. Sehingga kan sekarang perumahan-perumahan kan cenderung kecil, fungsional ya. Tapi dia mempunyai selera muda gitu ya. Karena mereka-mereka yang mungkin bankable. Dan saya melihat kalau dari sini ke depan harusnya sudah incline, udah mulai naik. Tidak begini, kurvanya udah mulai. Dan kita lihat kan teman-teman penjualannya udah mulai bagus ya, Pak Ismet lebih paham lah tentang pemasaran itu. Nah, kita berharap landed house ini bisa jadi trigger untuk selanjutnya. Kalau sementara high rise ini masih harus menunggu ya Pak ya. Dunia properti ini juga harus punya pandangan ke depan, Pak, harus berubah. Kita nggak bisa maunya kita lagi, tapi maunya pasar. Nah, ini yang harus
kami juga edukasi kepada kawan-kawan juga sambil juga belajar juga. Bagaimana nih sekarang dalam situasi ke depannya apa yang paling pas? Ya seperti sekarang ruko juga ya, misalnya shop houses kan juga sekarang berubah. Dari tadinya cuman masih begitu aja, tapi sekarang harus ada tematik, bisa dihadirkan crowd-nya oleh pengembangnya. Itu otomatis laku Pak, berapapun harganya. Karena bisnis itu kan, karena ada bisnis, ada komersial di situ. Ada komersial, betul. Oke, terima kasih nih Pak. Terima kasih.